Malam saudara jiwaku. Bentar. Ya, selamat malam saudara jiwaku. Semoga pada malam hari ini kita semua bisa merasakan indahnya malam, nikmatnya pada malam hari bersama pasangan ataupun tidak. Buat kamu saat ini itu lebih memilih ke arah melepas. Jadi temanya di sini adalah aku melepaskan kamu dalam diam. Artinya kamu melepaskan dia mungkin secara fisik atau secara perlakuan ya. Tapi secara jiwa, secara hati kamu masih mencintai dia. Ada juga sebagian besar di sini kamu melepaskan dia. Oh my god. Ada binatang apa itu? Oh my god. Beb, ambil sapu lidi. Ini tiba-tiba ada binatang itu tuh. Oh my god. Gede banget. Mana ya sapu lidinya? Jadi memang itu energi mana? Gede banget sono. Bentar ya saudara jiwaku. Ih, nggak mau mama. Apa itu bebek? Udah keluar. Ih, gede banget. Ya. Aku melepaskan kamu dalam diam. Artinya kamu melepaskan dia dalam diam itu mungkin secara fisik, mungkin secara kamu nggak koneksi sama dia, maksudnya kamu ngeblok dia atau bahkan kamu diblok dia, kamu bodoh amat, atau intinya kamu melepaskan dia secara kamu nggak ketemu dia atau kamu nggak ngubungin dia gitu. Jadi di sini Cingo rangkum, aku melepaskan kamu dalam diam ya. 3 10 kita tunggu 1 4 5 4. Jadi kamu melepaskan rasa sakit yang dia berikan atau rasa sakit yang selama ini kamu rasakan, entah itu pure dari dia atau dari kamu juga. Sebetulnya di sini rasa sakit itu bukan sepenuhnya dari dia aja, tapi juga ada karma kamu di masa lalu juga atau bahkan sekarang. Ya. Kamu memilih untuk melepaskan pasangan kamu, orang yang selama ini kamu cintai. Karena kamu berpikir, kamu memikirkan dia, mencintai dia, berharap banyak dalam hubungan ini bersama dia. Tapi dia seperti on off. Dia seperti gak peduli sama kamu. Dia seperti mengabaikan kamu. Dia seperti gak berusaha untuk kamu. Berusaha apa adanya. Tidak seperti berusaha bagaimana dia menjagamu, memperjuangkan kamu yang ya apalah itu ya, nggak bisa dibahas ya. Dan di sini hitung keseluruhan ada 17, kita hitung kuno 8. Perubahan. Kamu sedang mengalami perubahan di dalam diri kamu. Mungkin sebagian besar ada yang saat ini sudah bersama orang baru, ada juga yang tidak bersama orang baru tapi sedang fokus ke arah diri sendiri. Ya, kamu melepaskan apa sih? Anjir, lu kaget gue, Beb. Bentar saudara jiwaku, ini sih Cici. Masa dikaget-kagetin aja? Udah tahu nih lagi ngereading itu banyak energi keluar masuk. Sudah duduk. Sudah duduk. Duduk tak? Duduk. Sebentar ya, Cingo mau minum. Gue lagi game biasa juga ganggu malah. Kaget lah.
Benar ya saudara jiwaku, ini kalau general ya begini. Pakai pempes biar nggak ngompol. Ya, jadi kamu saat ini sebagian besar sudah ada yang kebuka secara jiwanya ya. Kamu melepaskan dia bukan berarti kamu nggak mempertahankan dia. Ini buat kamu yang nggak punya pasangan baru. Karena kamu di sini melepaskan, ya, kamu melepaskan dia dalam diammu tanpa menuntut. Dia cari ya oke, enggak udah. Dan sudah istilah kata bahasa kasarnya, bahasa gaulnya I don't care, bodo amat ya kan. Bodo deui ya kan. Wis sak karep-karepmu dhewe ya kan. Up to you ya kan kata orangnya. Ya dah bahasa Inggris jingo, aduh makannya nasi jagung ya wes kayak gitu loh saya. Apalagi di pedalaman makannya apa itu saya? Rumput aja. Ya seperti itu, tetap 3S santai serius selesai ya. Karena di sini kamu melepaskan dia dalam diam kamu. Sebetulnya rasa hati kamu menangis. Rasa hatimu pengen marah, pengen teriak, rasanya pengen ngadu gitu loh ke dia. Tapi kamu pikir lagi, buat apa? Lebih baik aku lepaskan dalam diamku. Seperti itu. Jadi itu energi kamu yang, dan kamu fokus ke dalam diri kamu, karir kamu. Karena di sini ada keberuntungan, ya. Di sini ada keberuntungan. Kok kuncinya nggak nyala ya sayang? Ya, kuncinya nggak nyala. Sayang. Bentar. Ada apa? Biasanya kuncinya nyala. Ya, di sini ada keberuntungan ya, ada keberuntungan ya. Ketika dimana kamu sudah bahagia dengan diri kamu sendiri dan mau melakukan perubahan yang positif, mengakhiri kesakitan, healing, memaafkan dia, yakin dengan apa yang kamu putuskan. Karena kamu ketika memutuskan sesuatu, memutuskan hal ini, jangan sampai ada penyesalan. Sebelum kamu memutuskan ini semua, kamu harus berdamai, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Baru kamu bisa melepaskan energi-energi negatif itu di dalam diri kamu atau di dalam hubungan ini. Sehingga kamu bisa melakukan perubahan yang positif dan menuai keberuntungan di sini. Ada ataupun gak ada dia, kamu harus bisa bangkit. Kamu harus healing, move on dari kesakitan. Kalau emang kamu gak bisa move on dari orangnya. Tapi kalau emang kamu sudah gak mau sama orangnya, kamu harus move on juga dari orangnya dan healing juga dari rasa sakit yang dia berikan. Seperti itu. Ya. Sebentar saya. Hilang kemana nih? Wih. Putus kan ininya. Pulpen. Jadi seperti yang Jingo jelasin. Nah, sebagian besar ada yang melepaskan pasangannya. Ya udahlah, bodo amat. Ya kan? Lo udah habis-habisin barang gue udah berkorban mati-matian buat lo, istilah kata. Gue juga mau happy-happy sama yang lain. Sebetulnya itu salah sih ya. Kalau mau happy, jangan seperti itu. Kalau kamu mau happy, berdamailah dengan jiwamu. Bukan happy sama orang lain, tapi berdamai dengan jiwamu. Jadi kalau nanti udah gak ada orang satupun, kamu tetap bisa happy. Ada ataupun gak ada dia, atau siapapun itu. Karena di sini, kamu, ya, aku melepaskan kamu dalam diam.
Ya, kamu cepat lakukan menyatu antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Saat ini kamu sedang terluka dan kamu memilih untuk yakin bahwa ketika kamu melepaskan energi negatif itu, ya, maka di sini kamu akan menuai sesuatu keberuntungan. Ketika di mana kamu satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu, maka kamu akan mendapati sesuatu perubahan yang positif. Kalau kamu mau manifest yang positif, kalau kamu tujuannya melepaskan dia, tujuannya positif, kamu akan menuai yang positif. Beda dengan kalau kamu melepaskan dia demi kepentingan kamu, karena dia selingkuh lalu kamu ikut selingkuh, kamu udah capek hati dan kamu selingkuh juga, kamu gak akan menemui itu semua. Di sini sebelum Jingho kasih kalian terapi, Jingho mau ngasih tahu bahwa readingan ini tentang menghealing, menterapi pikiran kita, bahasa kasarnya otak kita, bahasa harusnya pikiran kita. Waduh, sok-sok ini ya Jingho. Nah, please ya, 3S ya Bunda, saudara jiwaku. Jadi kenapa healing itu penting banget? Karena ketika kamu pengen bahagia, pengen sukses, pengen apalah itu yang terwujud, yang ada di dalam keinginan kamu, dalam kehidupan kamu, impian kamu apa, kamu pengen dong terwujud gitu, mencapai cita-cita atau apa. Semua itu harus didasari dari healing dulu. Contoh misalkan kamu sekolah kelas 1 SD. Oke. Kamu gak naik kelas, padahal kamu pengen lulus kelas 1 itu. Ya. Ketika kamu gak lulus di kelas 1 itu, apa yang kamu lakukan? Sedihkah? Belajar lebih giat? Belajar dari kesalahan? Atau meratapi nasibmu? Atau kamu akan terluka karena keadaan kamu seperti itu dan menyesal, kecewa dengan diri kamu? Atau kamu akan membenahi dirimu, menghealing semua itu yang negatif dan kamu perbaikin? Pilih yang mana? Semua ada di dalam diri kamu, ya. Karena semua itu butuh perubahan baru mencapai sesuatu impian, ya. Jingho ambilin hio dulu. Ya, dan ini juga pada malam hari ini Jingho mau ngasih terapi kesembuhan, dan Jingho mau tulis inisialnya aja, ya. Karena udah hampir setahun Jingho belum bikin video ini lagi, video tentang kesembuhan. Pada dasarnya video ini gak ada expirednya ya. Video yang lama kemarin masih bisa kamu putar tentang kesembuhan. Ya, tiap hari ada, kamu bisa melihat video-video di sini. Ada terapinya itu penting banget buat pengobatan terapi kamu ya. Di sini Jingho mau tulis ya. Ini yang terkena magic, yang diguna-guna buat saudara jiwaku yang ada di luar negeri sana, ya. Dan berinisial B, A, C, D, U, Q. Ya. Dan juga saudara jiwaku yang ada di Indonesia atau dimanapun berada, karena ini energinya ketarik banget, ya. Yang mukanya diguna-guna, badannya yang dibikin gak bisa jalan,
yang dijauhkan dari teman-teman, dibenci sama teman-teman, dibenci sama keluarga, dibenci sama pasangan, ya itu kan terkena guna-guna. Sebetulnya gak percaya lo Jingo seperti itu, cuman kok ini memang nyata ada gitu loh, ya di dunia ini. Ya, siapapun nama kamu di sini, Jingo sebut hurufnya, ya meskipun nggak sampai abjad di sini. Apapun itu, kamu harus imanin yang positif bahwa aku pasti sembuh. Ya. Ini beda juga ya. Terserah Jingo. Jingo sesuai dengan energi ya. Ya. Sampai double ya. Banyak banget ini. Hanya ya. Jadi terlalu banyak ini. Ya oke. Ya. Ya. Banyak banget. Siapapun itu yang Jingo tulis inisialnya di sini, semoga kalian disembuhkan melalui terapi-terapi energi positif Jingo ini. Iman yang positif, mintalah sama Sang Pencipta, karena Jingo juga mintanya sama Sang Pencipta. Ya, seperti itu. Siapa lagi? Oke. Siapa lagi? Ya. Ya. Ya, Jingo mau ngambil kertas lagi ya, karena nggak cukup, karena semesta masih membisikkan Jingo. Dan video ini tentang kesembuhan, membuka aura, menarik energi positif, healing terapi, menterapi otak kita. Dan siapapun yang kena guna-guna, kakinya dibikin busuk, perutnya terasa terisi oleh jarum yang disantet jalan, apapun itu, ya. Jingo doakan kamu yang saat ini, yang mendengarkan video ini, siapapun itu, kamu, anakmu, saudaramu, pasanganmu, suamimu, istrimu, kakek, nenekmu, atau siapapun itu yang kamu doakan di dalam terapi ini, disembuhkan, dihancurkan, dileburkan. Semua imani yang positif. Semua itu proses. Proses hidup itu proses. Ya, seperti Jingo mau menterapi, Jingo nggak asal mau nulis, tapi semua tergantung dari energi. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Mungkin kamu juga pengen anak kamu sembuh dari godaan energi negatif.
kena guna-guna atau ketempelan, disembuhkan. Lihatlah video ini setiap kapanpun kamu ada waktu. Putar lagi, putar lagi. Dan sesuai dengan tema di sini, aku melepaskan kamu dalam diam. Lepaskan energi negatif itu pelan-pelan dengan diam. Tapi bukan berarti kamu gak bersyukur apa yang Tuhan beri. Makanya kamu harus bersyukur. Sakit kamu bersyukur, sembuh kamu bersyukur, miskin kamu bersyukur, kaya kamu bersyukur, sendiri kamu bersyukur, ada pasangan pun kamu harus bersyukur. Ayo bahagialah, imani. Mungkin kepala kamu saat ini sedang ada berasa yang sakit. Punggung kamu saat ini berat. Tangan kamu sebelah kiri sedang mengalami seperti kayak kayak gimana itu? Gimana ya, rasa kayak gimana itu? Aneh ya, maksudnya seperti itu, datang dan pergi. Dan perut kamu seperti melingkar-lingkar dan ada jarumnya juga sebagian. Dan kakinya juga ada yang sebagian busuk. Dan juga di dalam leher kamu, kepalamu, dan aura kamu ditutupin oleh suatu kuntilanak genderuwo, pocong, sehingga kamu gak laku. Maafkan temanmu, maafkan mantanmu, maafkan seseorang itu yang sudah menjahatin kamu, atau bahkan orang yang tidak kenal kamu. Maafkan dia, atau bahkan pelakor itu yang, atau mertuamu, atau bahkan saudaramu. Maafkan dia. Ya. Yang nyakitin bakal tersakitin sendiri. Yang nusuk bakal tertusuk. Yang mencurangi bakal dicurangi. Itu energi. Yang membohongi bakal terbohongin. Siapapun itu, apapun itu, lepaskan maafmu. Lakukan perubahan. Perubahan yang positif. Dengan cara melepas. Healing. Doakan. Imani. Semakin kamu mendoakan dia yang jahat sama kamu, mendoakan yang positif, diberkatilah kamu. Perlahan-lahan rasa sakit yang kamu derita selama ini bertahun-tahun, kamu dibikin sulit, jauh dari jodoh. Pada dasarnya kita itu tidak bisa dikalahkan oleh iblis kalau diri kita itu nyatu antara hati, jiwa, dan pikiran kita, dan iman yang kuat dengan sungguh-sungguh, penuh dengan keyakinan. Kumaha atau buat apa? Dan di sini readingan ini campur aduk ya, 3S, santai serius selesai. Ada tentang pencerahan, terapi healing, terapi otak ya, maksudnya pikiran, dan juga sedikit mendebrak diri kamu supaya untuk lebih optimis, jangan pesimis, dan melihat dari sudut yang berbeda. Lihatlah kesakitan itu, jangan kamu jadikan kesakitan itu sesuatu hal yang sangat buruk. Contoh, misalkan entah itu pasangan kamu atau teman kamu atau siapapun itu menyakiti kamu, mengkhianati kamu, mencurangi kamu. Biarkan. Ya, kalau benci wajar, manusiawi, tapi ayo cepetan healing. Ya, jangan sampai beberapa hari yo priben, jangan ya seperti itu. Karena buat apa? Yang ada kamu nanti sama seperti dia, cuman beda versi.
Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati di dalam hidup ini. Maafkanlah dia yang melukai. Lepaskanlah maafmu. Janganlah kamu menyimpan dendam. Janganlah kamu menyimpan luka. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati apa yang Tuhan beri. Lihatlah, syukuri apa yang Sang Pencipta kasih sama kita. Nafas. Harta yang sangat-sangat berharga adalah nafas. Tanpa nafas, apa kamu bisa berbuat apa? Tanpa nafas, kamu bisa menikmatin duniawi? Mau yang sakit, mau yang sembuh, mau yang kaya, mau yang miskin. Apa bisa? Mau yang gila, mau yang waras. Mau yang kecil, mau yang gede, mau yang tua, mau muda. Apa bisa tanpa nafas? Hah? Meskipun kamu punya rumah banyak, meskipun kamu punya mobil banyak, punya uang banyak, kamu ganteng, kamu cantik, kamu banyak dicintai, kamu banyak disukai orang, tanpa nafas kamu bisa apa? Ketika kamu sedang dilukai, diguna-guna, disantet jalan, sebentar sakit, sebentar sembuh, sebentar sakit, sebentar sembuh, syukuri. Ya Tuhan, aku bersyukur. Meskipun aku diberikan rasa sakit ini, karena ini rasa sakit bukan Kau yang berikan. Dan aku tetap bersyukur. Aku yakin, dengan aku manifest yang positif, berdoa, berserah seru sama Sang Pencipta, aku yakin Kau bakal cabut semua rasa sakit ini. Dan aku tahu semua itu butuh proses. Iman yang positif. Kamu pikir gampang? Contoh misalkan sakit medis. Ya, sakit medis pun, sakit jiwa pun, ya kita ini sakit jiwa, say. Kalau kita nggak sakit hati, jiwa kita, ya. Kalau kita nggak sakit jiwa, kita nggak akan sakit hati. Nah makanya supaya jiwa kita nggak gila, secara bahasa kasarnya seperti itu, ya. Secara bahasa halusnya luka batin. Supaya nggak gitu, satukan antara hati, jiwa dan pikiranmu. Bersyukurlah dalam keadaan apapun. Disakitin, disantet kek, sampai kamu gak bisa bangun sekalipun, berdoalah sesuai dengan keyakinanmu. Mintalah kesembuhan, mintalah pertolongan. Istighfar say. Kata orang Islam gitu ya. Sebut. Jangan ego. Gitu loh. Dan juga jangan pernah saling mencela. Kamu disakitin, kamu baru dihianatin. Ya emang si Jingho gak gampang, ngomong gampang loh Jing. Iyo, tapi harus di healing. Kenapa Jingho bisa ngomong seperti ini? Karena Jingho sudah mengalami, sudah menjalani, sudah melewati. Jadi Jingho bisa nyampein ini semua. Apa arti hidup kamu? Kamu pengen sukses, kamu pengen bahagia, pengen sembuh dari luka batin, pengen sembuh dari guna-guna, pengen dibuka auramu, pengen menarik energi positif. Buka dulu hatimu. Bangkit dari mata batin, bukan dari mata organ kita aja. Itu yang harus kita cermatin, kita pahamin dalam diri kita. Bukan kedagingan duniawi aja yang kita pikirkan, say. Tapi mata batin kita juga pikirkan, jiwamu juga pikirkan. Jangan mikirin pikiranmu aja terus. Aduh orang itu ganteng banget, cantik banget. Aduh orang itu nyantet aku ya. Aduh dia guna-guna aku. Aduh guna-guna pasangan aku gini. Aduh aku benci. Boleh sih, Jingho juga pernah benci orang. Tapi langsung sekilas healing. Berapa menit? Ya, ayolah. Gak gampang say memang. Nah makanya itu Jingho bantu kalian menghealing diri kalian melalui terapi-terapi energi positif.
Kalau kamu sudah berdamai dengan jiwamu, hati, jiwa, dan pikiranmu, mungkin kamu bisa menggiling diri kamu sendiri. Kamu gak butuh terapi-terapi Jingho. Kamu gak butuh doa-doa dari Jingho. Kamu gak butuh juga pencerahan dari Jingho. Jingho juga belajar kok. Jingho juga belajar dari kalian semua. Cuman kalian aja gak tahu. Ya kan? Makanya jangan lelah untuk belajar. Jangan takut ketika kamu salah. Ya, tapi hendaklah kamu pergi meminta maaf dan perbaikin dan healing kalau kamu udah tahu salah. Bukan minta maaf besok diulangin lagi. Capek, say. Jangan ya, say. Mungkin kamu ke orang tua juga gak boleh, ya. Ke anak juga gak boleh terlalu kasar. Ke orang tua pun gak boleh kasar. Sebetulnya semua ada porsinya kok. Jangan kasar tapi tegas. Itu Jingho. Ya, tegas. Woi, tapi kok bahasanya Jingho kasar gitu loh. Yo jing. Ya orang namanya Jingho aja anjing kok. Gimana? Semua iman yang positif. Kamu harus bisa melihat sudut pandangnya. Woi anjing. Nah, anjing. Yang penting kan bukan yang ya, tapi jangan sampai anjing. Nah, aduh, itu marah. Ya, ini kan memang namanya anjing, ho. Ya kan? Percuma, kucing lo. Nah. Hah? Tikus lo. Kan sama kan? Ada yang kata-kata kasar juga. Jangan sampai ketika kamu disakitin, diguna-guna. Dan kamu jangan pernah mengeluh, say. Tuhan gak adil. Kenapa ya aku udah berkorban? Kenapa dia masih kayak gini? Atau juga kenapa masih ada orang yang jahatin aku? Kenapa masih ada orang yang tega guna-gunain aku? Kenapa masih ada yang tega merebut pasangan aku? Kenapa masih ada yang menyakitin hati aku? Ketika kamu bicara seperti itu, kamu bicara di depan cermin. Ya, bicara di depan cermin, itu healing kamu. Kenapa Jingho bicara seperti ini? Itulah cara Jingho healing. Wah, Jingho kalau healing itu kayak orang gila. Anjing lo anjing ya. Hah, lo sadar kalau anjing gitu. Sadar lo salah anjing. Gitu. Gitu saya, maki-maki dirimu sendiri. Terserah kamu mau maki-maki dirimu sendiri di depan siapa aja. Atau di depan dirimu sendiri. Bahkan kamu bisa maki-maki dirimu sendiri sampai teriak-teriak. Itu bebas. Ketika kamu sedang mengakui kesalahan kamu. Dan menerima apa yang kamu terima saat ini. Dan kasihlah doa. Mungkin orang-orang di luar sana atau pasangan kamu memberikan kamu luka. Terima saja dan kasih dia doa. Doakan dia. Semoga dia diberikan kesadaran, kelembutan. Jangan mana doakan dia cepat dapat karma. Jangan. Jingho juga pernah ngomong begitu, tapi healing lagi. Pengampunan dosa lagi, ditegur lagi. Ini Jingho ngomong seperti ini. Jingho gak malu. Itu juga pernah Jingho lakuin. Semua orang gak ada yang sempurna, say. Pasti kita pernah mengalami, melakukan kesalahan. Kalau kita gak pernah salah, malaikat. Nah, terapi ini tentang kesembuhan. Setiap perkataan Jingho, kamu cermatin, kamu pahami, ya. Ketika kamu pahami, lalu kamu mengerti dan lakukan. Cepat atau lambat, kamu akan mendapatkan apa yang jadi keinginan kamu. Mungkin kamu sakit, akan disembuhkan. Kamu pasti disembuhkan. Semua tergantung dari energi kamu. Semua tergantung dari apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Seperti itu. Kalaupun kamu sudah terapi, berobat kemanapun belum sembuh, jangan nangis, jangan ngeluh. Tetap berserah. Ini adalah pembayaran karmaku di masa lalu. Sampai mati pun kita gak akan bisa lari dan kabur dari karma itu. Terima. Lebih baik kamu menerima, mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu daripada kamu mengeluh.
Karena mengeluh itu kamu nggak punya rasa syukur dan nggak menghargai apa pemberian dari Sang Pencipta. Sang Pencipta nggak pernah memberikan kita cobaan atau apapun. Sang Pencipta menegur kita melalui dia, dan dia. Ya, kadang-kadang kita nggak jahat sama orang aja, masih ada orang yang jahat sama kita. Apalagi kamu menyimpan kedengkian, sakit hati, dendam, sirik, iri, putus asa. Itu sifatnya iblis, ego. Padahal di sini kamu sudah mau melepaskan pasangan kamu dengan diam. Ada dua hal. Kamu melepaskan pasangan kamu dalam diam karena kamu punya selingkuhan. Yang ke satu. Yang kedua, kamu melepaskan pasangan kamu dalam diammu. Kamu gak peduli ya, karena kamu pengen fokus ke dalam karir kamu. Itu. Ada dua hal doang. Ya kan? Seperti itu. Yakinlah. Selama kamu yakin hal positif itu terjadi dalam kehidupan kamu dan dijamah sama Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta sangat mengasihi kita, mencintai kita. Karena kita adalah penciptaannya. Jangan sampai kamu kalah dengan rasa sakit itu. Sakit itu iblis. Kok kalah sama iblis? Lawan dengan iman kamu. Yang bisa menyembuhkan kamu bukan terapi, bukan obat, bukan dia, tapi iman kamu. Tapi percuma juga kamu beribadah, jungkir balik, pergi ke sana sini, ke gereja atau ke wihara, ke mana. Tapi kalau imanmu gak kuat, ya sama aja. Nihil, zong. Hah? Itu loh. Ya karena kamu gak menyatu, gak berdamai dengan jiwamu. Ya gak didengar-dengar doamu. Serasa kayak dihabiskan, padahal enggak. Kamu itu sadar gitu. Gitu. Kalau kamu nggak bisa healing, gimana? Kamu coba di depan kaca maki-maki tuh dirimu. Weh, ngapain lu cing? Beko lo. Udah cukup, enough wes yo. Alah, 3S santai selesai ya. Wes yo, ada waktunya. Semua itu ada porsinya. Ya, kamu sembuh, kamu sakit, sudah ada garisnya masing-masing. Ya. Kamu disantet orang, diguna-guna orang. Ikhlas. Kamu gak ikhlas emang kamu sembuh? Ikhlasin. Semakin kamu ikhlas, semakin kamu melepaskan energi negatif secara perlahan tanpa kamu sadari bahwa kamu bersyukur. Tanpa kamu sadar, kamu diberi kesembuhan. Itu adalah mukjizat. Itu adalah keajaiban. Seperti itu, say. Bagaimana kamu bisa merasakan keajaiban, kesembuhan, kebahagiaan, kedamaian kalau kamu aja gak bersyukur, kalau kamu aja belum berdamai dengan jiwamu? Buat apa kamu berdamai dengan pasangan? Buat apa kamu berdamai dengan teman kalau kamu gak berdamai dengan jiwamu? Aduh, jauh-jauh sana ke laut dimakan ikan hiu. Ya kan? Seperti itu loh, say. Ya. Seperti dari tadi udah gak ada nama lagi. Cinggo sambil ngecepret kayak gini. Udah gak ada nama lagi di sini. Ya. Cinggo mau ini, sorry ya. Oh ya, oke. Ini nama inisial E ini banyak banget ya, say. Tuh. Oke. Lagi L ya. Ada lagi ya? Aduh, oke. Ya.
numpang di sini ya, udah nggak muat. Udah, masih ada lagi sebetulnya, cuman ini aja dulu nanti, karena takut Jingho energinya nggak kuat ya. Jingho mau ngasih kamu ini peleburan iblis yang merasuk dalam diri kamu. Ini sudah 1 tahun ya. Tahun kemarin Jingho sudah memberikan itu, dan itu berlaku sampai kapanpun. Dan ini Jingho kasih doa ini lagi ya. Kita berdoa, semoga apapun. Aduh, kaki Jingho merinding. Sebentar, Jingho minum dulu. Ya, kita imanin. Yuk, kita berdoa. Tapi sebelumnya Jingho mau kamu mengikutin kata-kata Jingho di sini. Ya. Ya. Apapun itu, aku yakin yang terjadi dalam kehidupan aku, selama aku yakin apa yang sudah aku lakukan itu positif, meskipun yang aku terima itu tidak seperti yang aku lakukan, yang tidak sesuai, tapi selama aku yakin dalam hatiku, keyakinanku, dan aku percaya kepada Sang Pencipta bahwa Dia pasti menolongku, menyembuhkanku, mengingatkanku, melindungiku, menegurku, dan mencintaiku. Apapun itu, aku bersyukur hanya kepadamu, Tuhan Sang Pencipta kita. Amin. Dan sekarang kita berdoa yang gak boleh didengar sama siapapun ya. Kita berdoa di dalam hati, yuk. Apapun yang kamu inginkan, membuka aura, menarik energi positif, tentang kesembuhan luka batin, guna-guna santai jalan, menghilangkan energi negatif ya, supaya kamu dijauhkan dari energi-energi negatif, supaya kamu dirukunkan kembali sama teman-teman kamu ya, yang memfitnah kamu, yang menjolimi kamu, yang apapun itu, semoga disadarkan apapun itu ya, apapun itu. Dan lepaskan tentang kedagingan, lembutkan hati kamu. Kedagingan itu adalah pasangan materi, itu duniawi, murka ya. Kalau kita udah kedagingan, di dalam diri kita itu ada sifat kedagingan, kamu akan jadi ego. Kan di sini kamu sudah memutuskan untuk melepaskan dalam diam, artinya kamu sudah menerima konsekuensinya ya. Lakukan perubahan, tenang aja say. Selama kamu mau melakukan perubahan, kamu kan melepaskan dia ya. Melepaskan nggak melepaskan dulu sama aja ya. Jingho mau jelasin sedikit. Melepaskan nggak melepaskan sama aja. Wong kamu lo jauh juga, kalian juga LDR atau kalian sedang berpisah atau gimana, seperti itu. Yang penting kamu jaga hati kamu jangan selingkuh. Nah kalau kamu yang selingkuh atau kamu punya orang baru, yo kamu hilingo dari orang ini gitu loh say, supaya apa yang kamu inginkan terwujud, supaya nggak berakhir sia-sia. Jangan sampai ada orang lain gitu loh, ada orang ketiga. Biarkan kamu itu ya kamu ya. Ayo yuk kita berdoa yuk, sesuai dengan keinginan kita.
Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lupa diingatkan, yang jatuh dibangkitkan, yang miskin diperkaya, yang ego dilembutkan hatinya, yang disantet guna-guna santet jalan, ditutupin mukanya, ditutupin gendruwo apa kuntilanak segala macam yang Jingo sudah sebut di sini, semua disembuhkan. Dan terima prosesnya, jalanin prosesnya, pasti ada hasilnya. Cepat lambatnya semua tergantung dari keyakinanmu. Ya, jangan ragu-ragu dalam melakukan hal apapun. Mau berobat jangan ragu, mau jalan ke depan jangan ragu, mau terapi jangan ragu. Kalau ragu jangan, mendingan diem, ya. Apapun itu, amin. Mintalah sama Sang Pencipta. Jingo juga minta sama Sang Pencipta saya kesembuhan, apapun itu, kedamaian secara jiwa, ketenangan secara batin, dan selalu dijernihkan pemikiran. Jingo juga minta sama Sang Pencipta. Semua itu proses, ya. Semua itu proses. Jingo tahu, Jingo paham. Maka lembutkan selalu dan sabar luar dalam segala hal, ya. Dan yakin aja. Ya, tapi yakin aja nggak cukup, saya. Kalau kamu nggak mau ini, ya, yakin, ya percaya sama Sang Pencipta dan lakukan sesuatu hal yang positif, perubahan. Dan ini Jingo mau bakar siapapun yang punya nama di sini, yang telah menjahatin kamu, ya, iblis dikembalikan lagi ke tempatnya, yaitu di neraka sana loh. Di sana di tempatnya, ya. Gitu. Oke. Iblis kembali ke api. Dan yang menyakiti, yang menyantet kamu, yang menutupi aurahmu, yang mengguna-gunamu, yang menjauhkan kamu dari pasangan kamu, siapapun dia, disadarkan. Dan siapapun dia, dikembalikan ke jalan yang benar. Dan Jingo gak mau mengembalikan ini kepada pengirimnya, tapi Jingo yakin banget dia merasakan sakit apa yang kamu rasakan. Itulah namanya karma. Dengan terbakarnya ini, ya, karena dia mengguna-gunamu, dia menyebut nama kamu. Nah, nama yang dia sebut itu aku bakar di sini. Paham ya? Pergi. Jangan takut saat kau sedang dikhianati. Jangan takut saat kau sedang dilukai. Jangan takut saat kau sedang disakiti. Semua serahkan sama Sang Pencipta saya, ya. Iblis itu ada di api neraka sana. Harusnya kamu lawan iblis itu dengan imanmu, doamu, ya. Siapapun yang menyakitimu, disadarkan, dibuka mata batinnya, siapapun itu, dan lepaskan maaf. Supaya terapi-terapi energi positif Jingo ini bisa kamu rasakan ketika kamu mau melepaskan maaf. Meskipun dia jahat sama kamu, tetap lepaskan maaf, ya. Jangan dendam. Meskipun dia menjahatimu, lepaskan maaf. Karena dengan begitu kamu bisa merasakan energi-energi positif, ya. Dan kamu bisa merasakan energi positif yang ada dalam diri kamu sendiri. Seperti itu. Apapun itu, imani yang positif. Yakinlah, dengarkan suara hatimu
dan percaya sama Sang Pencipta. Ya. Di sini Jingo mau ngasih kamu pesan aja dan saran. Pesan dan saran ya buat kamu ya. Pesannya buat kamu apa sih? Sorry, ini kartunya salah. Ya, pesan buat kamu ya. Pesan buat kamu. Jingo ambilin 3 pesan buat kamu. Ya. Ada 3 keriting, ya. Lepaskan cinta segitiga itu. Kalau kamu jadi cinta segitiga, healing. Dan ada 7 love hitam. Supaya impian kamu nggak hitam seperti ini. Kalau kamu pengen impian kamu terwujud, kamu jangan punya cinta segitiga, ya. Dan pesan ada 5 wajib. Itu adalah dimana kamu yakin, ya, kamu nggak bingung dengan pilihanmu, nggak bimbang, maka ini akan jadi merah. Oke, 5 sama 8 berapa? 5 sama 8 13. 5 sama 8 13. Kita hitung kuno 4. Ya. Ya, lepaskan. Ya. Cinta segitigamu dalam satu hubungan kamu. Kalau enggak akan berakhir sia-sia dan kamu enggak akan menuai ini tadi. Ini pesan. Yakin, jangan bimbang. Ya, apapun itu seperti yang Jingo jelaskan tadi. Nah, saran dari semesta. 3 kartu juga. Ada 7 keriting. Ada 8 wajib dan kartu keajaiban. Saran, kalau kamu, pada dasarnya setiap orang bisa mewujudkan apapun itu, memiliki keajaibannya masing-masing, memiliki keberuntungan masing-masing, ya. Tapi semua itu nampak nggak beruntung karena di sini ada keberuntungan sampai hitam keriting. Karena di sini kamu sarannya harus menghealing, melepaskan, melakukan perubahan yang positif, baru kamu bisa merasakan ini semua. Kamu bisa mewujudkan itu semuanya. Seperti yang di sini tadi, lepaskan energi-energi negatif itu. Bukan berarti kamu nggak peduli lagi sama dia. Kok goyang-goyang ya? Oke. Dan kartu keyakinannya, ya. Kartu keyakinannya. Kartu keyakinannya ada 10 dan 5. Ya. Ya, yakinlah ketika dimana kamu mengakhiri semua dan berdamai satu antara hati, jiwa dan pikiranmu. Akhirnya kamu yakin mengakhiri semua yang negatif, ya, dan bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Satu antara hati, jiwa dan pikiran kamu, ya. 10 tambah 1, 1 sama 5 6, ya. Lembutkan hatimu, sabar luar dalam. 6 sama 4 adalah 10. Artinya jawabannya ada dalam diri kamu. Ya, gak ada yang bisa mengalahkan kamu selain Sang Pencipta. Ya, kamu tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Iblis harus kamu kalahkan dengan iman kamu. Apapun itu energi negatif, apapun itu, perselingkuhan, apapun, kejahatan apapun itu energi negatif. Ya, ketika kamu sudah berdamai dengan jiwamu, satukan hati, jiwa dan pikiran kamu. Karena di sini kamu kemanapun kamu akan bersatu sama takdirmu itu. Ya, dan kamu yang sakit disembuhkan, kamu akan sembuh semua perlahan, ya. Iman yang positif. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, share saya. Semoga terapi-terapi tentang kesembuhan dan terapi healing dan pencerahan dan semua apapun ini video ini, semoga bisa kalian ambil yang positifnya. Dan mohon maaf banget ketika jika ada kesalahan kata-kata mungkin kasar atau bagaimana, ya. Memang Jingo seperti itu orang, ya. Ya, mohon dimaklumin. Semoga kalian disembuhkan dan diwujudkan apa yang kalian jadi impikan. Lakukan perubahan yang positif, ya. Selamat malam. God bless you.